Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Sahabat muslim, di video ini akan kita sebutkan secara ringkas beberapa contoh fenomena kesyirikan paling banyak dan sangat populer di sekitar kita. Layak kita nobatkan sebagai top 10 kesyirikan di Indonesia. Dengan harapan agar kita mewaspadainya dan tidak terjerumus di dalamnya. Yang pertama, mengkultuskan kuburan. Imam Ibnu Katsir mengatakan, sumber penyembahan berhala adalah karena sikap berlebih-lebihan terhadap kuburan dan penghuninya. Dahulu ketika pasukan Tatar menjajah Damaskus, banyak rakyat saat itu meminta bantuan kepada ahli kubur supaya lekas menghilangkan musibah tersebut. Sehingga seorang penyair mereka sampai mengatakan, "Wahai orang-orang yang takut dari Tatar, berlindunglah ke kuburan Abu Umar, niscaya dia menyelamatkanmu dari bahaya." Nah, di antara kemungkaran yang sering dilakukan di kuburan adalah menjadikan kuburan sebagai tempat perayaan. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu jadikan kuburanku sebagai Aid atau perayaan, dan bersalawatlah kamu kepadaku, karena salawat itu akan sampai kepadaku di mana kamu berada." Berikutnya adalah meninggikan dan membangun kuburan. Banyak hadis yang menunjukkan bahwa membangun kubah-kubah di atas kuburan adalah dilarang dalam Islam. Di antaranya dari Abu Hayyas Al-Asadi yang berkata, Ali bin Abi Thalib berkata padaku, "Maukah saya mengutusmu seperti Rasulullah SAW mengutusku? Jangan tinggalkan patung kecuali kamu menghancurkannya, dan kuburan yang tinggi kecuali kamu meratakannya." Berikutnya adalah ibadah di kuburan. Hal ini bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW. Semoga Allah melaknat orang Yahudi dan orang Nasrani. Mereka menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid atau tempat sujud dan ibadah. Menjadikan kuburan sebagai masjid itu mencakup sholat di atas kubur, sholat menghadap kubur, dan membangun masjid di atas kubur dan sholat di sana. Semua itu haram dan dosa besar dengan kesepakatan ulama 4 mazhab. Berikutnya adalah mengalap berkah. Imam Nawawi mengatakan, barang siapa yang terbersit dalam hatinya bahwa mengusap-usap dengan tangan dan semisalnya itu lebih mendatangkan barokah, maka hal itu menunjukkan kejahilannya dan kelalaiannya, karena barokah itu hanyalah yang sesuai dengan syariat. Bagaimana mencari keutamaan dengan menyelisihi kebenaran? Berikutnya adalah wisata spiritual. Wisata seperti ini bertentangan dengan larangan Rasulullah SAW. Janganlah mengadakan perjalanan kecuali menuju 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjidku ini yaitu Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kedua adalah sihir dan perdukunan. Rasulullah SAW telah mengingatkan dengan tegas, barang siapa mendatangi peramal lalu dia bertanya tentang sesuatu kepadanya, maka sholatnya tidak diterima selama 40 malam. Hadis lain memberikan statement yang lebih keras lagi. Barang siapa mendatangi dukun atau tukang sihir, lalu mempercayai apa yang dikatakannya, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Yang ketiga adalah tabaruk atau ngalap berkah yang salah. Tabaruk atau yang biasa disebut dengan ngalap berkah itu ada 2 macam. Pertama, tabaruk masyru', yaitu tabaruk dengan hal-hal yang disyariatkan, seperti Al-Quran, air zam-zam, bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Akan tetapi tidak boleh bertabaruk dengan hal-hal tersebut kecuali seizin syariat, sesuai petunjuk Nabi, dan dengan niat bahwa hal itu hanyalah sebab. Sedangkan yang memberi barokah adalah Allah. Sebagaimana perkataan Nabi, barokah itu bersumber dari Allah. Yang kedua, tabaruk mamnu, yaitu tabaruk dengan hal-hal yang tidak disyariatkan, maka tidak boleh. Seperti tabaruk dengan pohon, batu ajaib, kuburan, zat kiai, dan lain sebagainya. Jadi tabaruk ini telah diingkari secara keras oleh para ulama Syafi'iyah. Menarik sekali dalam masalah ini apa yang dikisahkan bahwa tatkala ada berita sampai kepada telinga Imam Syafi'i bahwa sebagian orang ada yang bertabaruk dengan peci Imam Malik, maka serta-merta beliau mengingkari perbuatan itu. Yang keempat adalah berdoa kepada selain Allah. Banyak peziarah melakukan kesalahan dengan mendatangi kuburan, meminta rezeki lancar, cari jodoh, minta anak, dan sebagainya. Kalau ada yang berkata, kami kan bukan meminta semua itu kepada penghuni kubur, tapi kami meminta kepada Allah dengan perantaraan mereka yang mendekatkan kami di sisi Allah. Kita katakan kepada mereka, tahukah Anda bahwa syubhat yang sama juga dilontarkan oleh orang-orang musyrik dahulu? Sebagaimana Allah ceritakan dalam Al-Qur'annya, ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah itu berkata,
Kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih kepadanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang pendusta dan sangat ingkar. Yang kelima, menyembelih untuk selain Allah atau kirim tumbal. Banyak kita jumpai sebagian masyarakat kita menyembelih untuk selain Allah dengan mengirim tumbal dan sesajen ke laut, gunung, atau bangunan jalan tol dan gedung tinggi, atau menyembelih hewan di kuburan, padahal hal ini bertentangan dengan syariat. Jelas ini merupakan kesyirikan dan sesembelihannya tidak halal dimakan. Allah berfirman, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Imam Nawawi berkata, adapun menyembelih untuk selain Allah, maksudnya adalah menyembelih dengan nama selain Allah, seperti menyembelih untuk patung, salib, Musa, Isa, Ka'bah, dan sebagainya. Semua itu hukumnya haram dan sesembelihannya tidak halal, baik yang menyembelih adalah Muslim atau Nasrani atau Yahudi. Hal ini ditegaskan oleh Imam Syafi'i dan disepakati oleh para sahabat kami. Dan bila dalam sembelihan tersebut bertujuan pengagungan dan ibadah terhadap makhluk-makhluk tersebut selain Allah, maka hal itu merupakan kekufuran. Bila yang menyembelih adalah Muslim, maka setelah perbuatannya itu dia menjadi murtad. Bila sembelihannya untuk Allah, namun di tempat kuburan atau tempat keramat lainnya, maka hukumnya juga haram, karena hal ini menyerupai perbuatan orang-orang jahiliyah. Rasulullah SAW bersabda dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada aqar, yaitu menyembelih di kuburan di dalam Islam. Yang keenam, tawassul syirik. Tawasul yang tidak disyaratkan itu ada dua macam. Yang pertama, tawasul syirik, seperti berdoa atau meminta tolong kepada orang yang telah mati, karena seseorang mukmin tidak boleh memalingkan ibadah kepada selain Allah. Allah berfirman, atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingatnya. Yang kedua yaitu tawasul bidah. Seperti tawasul dengan jah atau tuah Nabi. Hal ini tidak dinukil dari Nabi dalam hadis yang sahih. Dalil-dalil tentang masalah ini bermuara pada dua hal saja. Mungkin hadis palsu, lemah sekali, tidak bisa dijadikan hujah, atau derajatnya sahih, tapi tidak mengena sasaran dalam masalah ini. Yang ketujuh, memakai jimat. Banyak hadis yang melarang jimat. Di antaranya, barang siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Ibnu Abdul Bar mengatakan, hadis-hadis ini seluruhnya peringatan dan larangan dari perilaku jahiliyah yang menggantungkan jimat-jimat dengan keyakinan dapat menjaga dan melindungi mereka dari mara bahaya. Padahal tidak ada yang menolak bala kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, tiarah atau merasa sial. Tatayur atau tiarah adalah merasa sial karena melihat atau mendengar sesuatu seperti keyakinan orang jahiliyah dahulu. Apabila melihat burung terbang ke arah kanan, maka pertanda baik, dan bila terbang ke kiri, maka pertanda keburukan. Tiarah hukumnya adalah haram dan termasuk kesyirikan yang menodai tauhid seseorang. Nabi SAW bersabda, tiarah adalah kesyirikan. Beliau mengulangnya 3 kali. Yang kesembilan, sujud kepada selain Allah. Para ulama memperinci sujud kepada selain Allah menjadi 2. Yang pertama, sujud ibadah. Sujud jenis ini adalah sujud dengan merendahkan diri, tunduk, dan pengagungan. Sujud jenis ini hanya khusus ditunjukkan kepada Allah semata. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Barang siapa yang menyerahkannya kepada selain Allah, maka terjatuhlah dalam syirik besar. Dan pelakunya kafir, keluar dari agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah yang menciptakannya jika ialah yang kamu hendak sembah. Yang kedua, sujud tahiyah. Sujud jenis ini adalah sujud dengan maksud untuk memberikan selamat, penghormatan, dan memuliakan orang yang disujudi. Sujud jenis ini dahulu diperbolehkan dalam syariat-syariat para nabi sebelum kita, tapi telah dilarang secara mutlak dalam syariat kita sehingga hukumnya haram dan dosa besar. Yang ke-10, ghulu kepada nabi dan orang-orang soleh. Yang pertama, jika kita yakin bahwa Nabi adalah hamba Allah, maka konsekuensinya adalah bahwa dia hanya manusia biasa. Hal ini merupakan bantahan terhadap golongan-golongan yang ghulu atau berlebih-lebihan kepada beliau.
seperti kaum Sufi dan Rafidah, berupa keyakinan tadi dan sejenisnya. Allah berfirman, katakanlah, Maha Suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi Rasul? Oleh karenanya, Nabi melarang umatnya dari perbuatan ghulu kepadanya. Beliau sendiri telah bersabda, janganlah kalian memujiku sebagaimana kaum Nasara memuji Ibnu Maryam. Aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Yang kedua, keyakinan kita bahwa beliau adalah Rasul dan utusan Allah berkonsekuensi bahwa beliau adalah manusia pilihan Allah, sehingga wajib bagi kita beriman kepadanya, membenarkan ucapannya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang beliau ajarkan. Dan hal ini merupakan bantahan kepada golongan-golongan yang tidak menghormati beliau seperti kaum Yahudi, Nasara, Zindik, kaum rasionalisme, dan ahli bid'ah secara umum. Demikianlah, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.